bilang saya sebenarnya nggak mau jadi pendeta gitu. Tapi nanti saya pikirkan lagi, itu hanya saya mau kesaksian kebaikan Tuhan Yesus. Ternyata secepat itu Tuhan jamah saya, secepat itu Tuhan kasih kebaikan. Saya diajak ke tempat kopi ya, tempat kopinya yang memang saya tidak pernah minum kopi di sana karena harganya itu mahal ya Bapak. Harganya mahal banget ya. Saya nggak pernah. Saya diajak, oh Faisal, kamu ini ya, diajak, pokoknya itulah saya disponsori untuk sekolah teologi ya. Meskipun saya dari kecil pun tidak pernah pikiran itu, karena cita-cita saya dulu jadi, karena saya keluarga tentara, saya jadi tentara ya Bapak. Nggak pernah saya terpikirkan ini ya, itu aja mungkin kesaksian saya. Jadi secepat itu Tuhan aminkan, karena di sini banyak jemaat yang aminkan, terutama nih Bapak Pendeta Feby dan Bapak Pendeta Eskom juga aminkan, jemaat-jemaat yang lain juga. Oh secepat itu pas saya diundang ini sih diajak ya, bukan diundang, diajak itulah kopi, lalu kami ngobrol sama Bapak ini, Faisal kamu saya ini masuk ke ini memang apa tuh kuliah yang besar ya Bapak, sekolah teologi yang itu aja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kali-kali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Engkau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Allah-Mu yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak kemenangan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Engkau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah-Mu yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus,
Kau Allahku yang setia. Kalau kita nggak menghargai firman, dengan kata lain kita nggak hidup. Mungkin secara manusia, ya, secara jasmani manusia kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya baik, kita bisa, kita bekerja, sudah. Tapi dengar baik-baik, segala sesuatunya itu dari siapa? Maafkan saya ini kalau sekolah dulu bisa misalnya setahun nggak naik, setahun naik. Entar 2 tahun nggak naik, 2 tahunnya naik gitu istilahnya. Saya berpikir saya nggak bisa apa. Saya bukan orang kuliah, tapi setelah saya kenal Kristus Yesus Tuhan, wow, haleluya, saya dibawa tempat di posisi yang paling tinggi. Amin. Saya bergaul kepada orang-orang yang tinggi. Padahal saya bergaul dengan pengakuan yang tinggi. Saya punya Yesus. Saya hanya punya Yesus. Saya nggak punya bukti. Saya nggak punya pengalaman, tapi saya punya pergaulan dengan Yesus. Amin. Maka itu saya bisa kemana-mana. Saya bisa ke luar negeri. Kalau bukan Tuhan siapa? Siapa saya ini? Nggak siapa-siapa. Tapi karena saya menghargai Tuhan yang hidup di dalam saya. Saya hanya berkata di Tuhan, apapun kehidupan keadaan saya, yang saya utamakan adalah Yesus Kristus Tuhan dalam saya. Masalah boleh ada, saya katakan. Segala sesuatunya boleh ada. Tapi jangan dia saya melupakan meninggalkan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya mengalami kesulitan, kesusahan, karena saya dipantau dengan keluarga besar, dia bilang begini, masih mahal kamu menyembah dengan Tuhan yang nggak hidup itu, Tuhan mati. Buktinya mana? Buktinya kamu susah, mau makan aja susah, mau beli apa aja susah. Buktinya keluarga kami, dia bilang cucu saya sampai nggak bisa makan, gara-gara kalian susahin cucu saya. Buktinya mana kalau kamu hidup? Tapi saya bilang, saya katakan kepada saya, biarpun mulut saya nggak bisa, biarpun tidak ada makan, tapi saya percaya. Amin. Satu pasti Tuhan. Kalau artinya 2-3 hari belum kita mati. Amin. Saya kadang kita pernah sampai 5 hari nggak makan total, karena nggak ada yang kita. Saya minumnya sama anak-anak air Quran aja. Tapi pemeliharaan Tuhan itu terbukti. Pemeliharaan Tuhan itu terbukti. Walaupun kami minum air mentah, hari yang gak dimasak, dipanci, dikompor, tapi itu menjadi fitnah. Buktinya sampai hari ini kami hidup, anak-anak saya. Amin. Sebab apa? Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Bapak, Ibu, Saudara itu hidup. Kalau Tuhan gak hidup,
Saya katakan saya nggak akan sembah dia. Lebih baik saya jadi dukun dulu lagi. Saya bisa makan. Saya berkecukupan, saya berkelimpahan. Tapi karena Tuhan saya hidup, saya tidak mundur sedikit pun. Saya katakan Tuhan apapun keadaan saya tetap menaikkan syukur saya sama Tuhan. Saya pengharapan saya hanya kepada Kristus. Pendeta Keteguhan iman saya hanya Yasina kepada Kristus. menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja Jangan disangka Holy keluarga Spirit saya Asram semakin hari Ministry semakin Pulau kacau. Mas. Mereka membunuh kita, membiasakan kita, mematikan kita semua. Tapi saya bilang, Yesusku yang di dalam saya ini lebih besar daripada Amin. roh yang di luar saya. Amin. Amin. Haleluya. Saya hanya katakan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Saya tidak pernah kata. Masa sih Tuhan biarkan kita? Mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari saya mengalami puasa terpaksa. Enggak mati tuh. Yes. Lemas iya, tapi enggak mati. Semakin itu semakin saya dekat sama Tuhan. Semakin saya bergantung sama Tuhan. Semakin saya percaya sama Tuhan. Semakin saya sungguh-sungguh bergaul sama Tuhan. Saya libatkan Tuhan dalam hidup saya. Uang bukan jaminan kita bisa hidup. Uang bisa membinasakan kita dalam kematian. Amin. Uang bisa membinasakan kita. Karena uang itu tidak jamin. Harta itu tidak jamin. Yang menjamin kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorak. Ini dia. Kita buka di dalam Roma 3 ayat yang ke-12. Bisa salah satu Bapak Faisal membacakan Roma 3 ayat yang ke-12. Roma Ya, ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Buat tamu. Ulangi lagi yang jelas. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Nah, Tidak ada yang berbuat baik. ya. Seorang pun tidak. Nah, ini jelas. Ini firman. Ini perkataan Tuhan. Ini pewahyuan yang diwahyukan Tuhan kepada setiap kita. Amin. Dikatakan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Artinya, waktu kita tidak ada di dalam Kristus, hidup kita seperti ini. Kita nggak akan hidup beraturan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kehidupan yang kita hidupi dunia. Kita bersahabat dengan dunia, kita bersekongkol dengan dunia, kita suka akan dunia, kita mau dibudaki dengan dunia. Makanya dikatakan kita menyeleweng dari kebenaran, ya kan? Semua tidak berguna, jadi tidak berguna. Firman yang keluar pun tidak akan berguna dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita telah dikuasai dengan dunia ini. Nah, lalu dikatakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau kita tidak ada dalam kebenaran, otomatis tidak berguna. Tidak akan pernah berbuat baik. Berbuat baik artinya begini. Dengan kata lain, ada kebenaran. Orang yang berbuat baik pasti dia benar. Orang yang benar pasti dia baik. Belum tentu orang baik pasti benar. Haleluya. Amin. Orang benar
sudah pasti baik. Nah ini dia. Nah jadi mari kita mulai mawas diri. Kita mulai lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini, saya nggak bosan-bosan mau perkataan. Kita ini adalah orang-orang penting Tuhan. Amin. Kita ini adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Yang apa? Yang menjadi sebagai kepentingan Tuhan. Wow. Penting banget kita sama Tuhan. Amin. Iya. Jadi saya percaya. Saya percaya dimanapun kondisinya, situasi apapun, haleluya, kita menjadi kepentingan Tuhan. Maka itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan jual Yesus hanya karena ambisi kita, hanya karena keegoisan kita, hanya karena kepentingan diri kita. Oleh sebab itu saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk sama-sama kita bergaul, mendekatkan diri sama Tuhan. Sehingga waktu kita bergaul, kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita tahu